dengan diawasi dengan dokter. Sahabat Karisma, bertemu lagi bersama saya Gina di Terka, Teras Karisma. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai, informatif dan edukatif tentang terapi substitusi. Terapi substitusi itu apa sih? Nah, kita sekarang sudah bersama Brother Indra atau Bro Indra. Nah, Bro Indra ini dia menggunakan terapi substitusi metadon. Apa sih metadon? Kita ngobrol langsung aja deh. Halo Bro Indra. Halo. Pakai Bro apa Indra aja nih? Indra aja. Indra aja ya, biar lebih santai, biar lebih akrab. Yoi. Tapi tunggu, sebelum mulai kayaknya gue nggak familiar dengan muka lu, kayak mirip artis siapa gitu. Aduh, kayaknya udah biasa dia. Udah biasa pasaran atau gimana? Muka saya umum. Umum, berarti pasaran ya? Pasaran. Oke. Oke, Indra ini kan terapi substitusi, ya, metadon. Nah, boleh diceritain nggak sih substitusi ini apa, metadon sendiri itu apa gitu? Kira-kira bisa diceritain nggak? Oke, kita ngomongin substitusi dulu deh. Kalau substitusi itu pengalihan ya. Pengalihan. Pengalihan kalau di dalam Pengganti, pengalihan. Ya, kalau pengganti. di Okay. dalam dunia nafsa atau adiksi itu kan pengalihan dari pemakai putau jarum suntik ke metadon. Metadon. Ya. Hanya sepintas yang saya tahu, yang maksudnya yang saya tahu sendiri kalau metadon itu awal mula metadon itu di antara 2004-2005. Dikoreksi kalau saya salah. Itu atas inisiasi dari Kementerian Kesehatan dan juga beberapa dokter yang ada di RSKO. RSKO. Iya. Okay. Dokter siapa saya lupa. Kalau dokter siapa, tapi yang saya tahu ya inisiasinya dari dokter-dokter dari RSKO. Berarti Indra ini terapi substitusi metadon, penggantinya itu metadon, itu pengganti dari putau. Iya. Betul? Iya, benar. Oke. Karena kan namanya orang pakai putau ya, khususnya untuk pemakai jarum suntik, itu kan pasti merasakan sakau yang nggak kuat. Sakau. Sakau. Sakit karena putau kah? Sakit karena putau, sakit Oke. karena engkau mungkin bisa. Sakit karena engkau sama putau sama emang rasanya? Ya sama. Oh sama. Ya, lebih nggak enak lagi sakit karena putau. Oh sakit karena putau. Itu emang apa yang dirasa kalau sakit karena putau tuh? Aduh, hanya saya sama Tuhan yang tahu dah. Nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu. Kalau sakit gigi masih bisa dijelasin dengan kata-kata. Kalau sakit karena putau agak susah gitu. Badan sakit ya, pegel-pegel. Bener, Oke. kayak digebukin sama orang satu kampung kayaknya Kurang. Oke. Nah, itu awal mulanya dari situ. Nah, terus sampai sekarang nih ya? Iya. Terapi metadon sampai sekarang. Tapi dengan diawasi dengan dokter dan saya punya program dengan dokter sendiri, yaitu trapping down. Jadi penurunnya bertahap tanpa sepengetahuan saya. Penurunan bertahap. Iya. Tanpa sepengetahuan saya. Penurunan dosis nih ya berarti ya, trapping dosis. Emang kalau metadon itu seperti apa sih bentuknya? Terus dosis awal make tuh berapa? Oke, kita jelasin metadonnya dulu. Oke. Kalau metadon itu masuk dalam 9 komponen HR. Oke. 9 komponen HR, harm reduction. Harm reduction itu salah satu pemutus, salah satu ininya metadon itu memutus mata rantai HIV dan AIDS. Karena itu dalam 9 komponen harm reduction. Kalau untuk metadon sendiri, awal mulanya saya menggunakan metadon itu dosis awalnya itu 20. 20 waktu awal ya 20. 20. Dan di tahun pertama itu meningkat. Dari bulan pertama, bulan kedua, bahkan 2 minggu pertama itu dosis saya udah naik. Ini 20-nya nih 20 miligram ya? 20 miligram. Bukan 20 liter bukan ya? Oh, Kalau bukan. 20 liter itu mobil. Oh, mobil. Bensin dong. Iya. Oke, terus sekarang masih 20 dan
Sekarang naik udah berarti ya? Kalau sekarang itu saya nggak tahu dosis. Kok bisa nggak? Karena Kenapa saya nggak punya tahu? program sama dokter Oh, sendiri. punya program Iya, sama dokter. jadi ngobrol dengan dokter, bikin program, bikin perencanaan dengan dokter. eh, Akhirnya tercetuslah perencanaan seperti itu. Jadi penurunan dosis tanpa diketahui sama saya sendiri. Oh, berarti ini metadon ini tetap ya dengan pengawasan dokter ya, Iya. Dokter yang yang tahu lah Yang dosis, terlatih. dokter Iya. yang terlatih, ya tentunya udah tahu tentang metadon itu sendiri dan tidak memberitahu Indra berapa dosisnya sekarang, itu karena apa? Atau memang setiap terapi begitu? Enggak. Enggak. Karena itu maunya saya. Oh, itu maunya. Saya sendiri. Oke. Karena namanya pemakai itu yang namanya kita kayak minum kopi deh. Satu hari kalau orang normal seperti biasanya satu hari nggak, kalau dia tiap hari minum kopi, kopi 3 hari, satu hari 3 kali, akhirnya jadi minum kopinya satu hari 2 kali, mungkin dia akan ngerasa ada yang nggak beres. Kepala keliangan lah, ini nggak cukup lah, kayaknya apa sih yang kurang gitu. Nah, seperti dengan pemakaian narkoba, seperti dengan pemakaian substitusi ini. Jadi namanya adiksi itu kan penyakit otak ya, penyakit otak kronis, karena menyerang sistem saraf otak. Ya. Jadi sistem saraf otak kita yang kena. Dengan taunya saya dosis, dok saya harus turun dosis nih hari ini dengan 5 mili. Nah, itu otak bermain. Nah, otak kita bermain, akhirnya mikir sekali badan kita nggak enak, aduh sakau nih, ini karena kurang. Nah, ini karena metadon saya kurang nih. Nah, Okay. itu makanya banyak untuk sekarang ini banyak yang teman-teman yang memang dosisnya yang tinggi. Ya mungkin karena ya itu masih dengan gaya lama, cara berpikir yang masih begitu-begitu aja gitu. Oke, berarti Indra ini awal mengkonsumsi atau terapi metadon itu karena ingin lepas dari putau. Iya. Betul. Nah, terus dengan dosis awal dulu 20 mili ya, 20 miligram. Nah, sampai sekarang Indra masih minum, itu yang dirasakan Indra nih, saya jadi penasaran soalnya, maksudnya dengan terapi metadon kita nggak makan narkoba, apa sih dampak positifnya sendiri buat Indra? Karena sampai sekarang Indra masih terapi metadon nih gitu. Yeah. Nah, dampak positifnya buat Indra apa? Kalau dampak positifnya sekarang banyak. Dampak positif yang bisa dilihat sekarang, saya ganteng. Oke, ganteng, ganteng. Ganteng ya. Oke. Oh, dulu jadi waktu makan narkoba nggak ganteng ya? Udah kayak pengemis ya. Oke. Oke, positifnya itu kita ngomongin dari awal. Dari hal pertama itu positifnya itu satu, kita diawasi sama dokter terlatih. Oke. Setiap kita minum atau apapun itu pasti ada dengan obrolan dengan dokter. Dengan pantauan dokter, kita minum dengan dokter, diawasi sama dokter. Dan kedua, perubahan pola pikir, perubahan perilaku hidup itu udah pasti ada. Berasa ya sama Indra ya? Oke. Ya. Sama keinginan untuk lebih produktif itu ada. Produktif itu artinya Indra bisa Mau bekerja, menyibukkan diri, bekerja diri. atau apapun gitu. Saya ngomongin kembali ke diri saya sendiri, nggak mau ngomongin pecandu lain atau siapapun, karena saya juga pecandu. Dulu saya sebagai pecandu, itu yang saya tahu adalah bekerja. Ibaratnya kalau orang normal itu bekerja untuk makan untuk hidup. Jadi kalau saya bekerja untuk make untuk hidup. Oke, kalau ngomongin pecandu, sebelumnya kalau sekarang mungkin lebih dikenal dengan orang dengan penyalahguna zat. Ya, betul benar, ya. benar. ODGPZ ya. Iya. Oke. Dengan teman-teman apa ya, maksudnya ya gitu deh. Ini penyalahguna. Teman-teman yang mempunyai masalah penyalahgunaan dengan zat apapun itu. Apa ya? Kalau kita kembali lagi untuk positifnya, dampak positif. perubahan perilaku hidup,
ingin lebih produktif lagi, pola pikir, pokoknya segala aspek kehidupan itu kita berubah. Karena begini, selama saya kembali lagi ke ngomongin ke diri saya, waktu saya jadi pecandu, segala aspek kehidupan saya habis. Ekonomi, keluarga, atau apapun itu pasti hancur. Tapi dengan berawal mulanya saya dengan pengalihan substitusi ke metadon khususnya, perubahan yang saya rasakan itu banyak. Satu, saya bisa menghandle pikiran saya. Maksudnya kalau dulu bangun tidur mikirin, waduh gimana hari ini ya? Saya kata kasarnya gue pakau gimana ya? Cari duit gimana ya? Gitu. Kalau sekarang nggak, bangun, datang minum metadon, habis itu kita produktif kerja, yang ada makan, gitu. Ada uang, ya udah simpen buat beli barang, beli ini, beli itu, gitu. Jadi nggak mikirin macam-macam. Dan juga kalau orang yang sudah menggunakan metadon, itu kalau kembali lagi menggunakan putau ataupun zat-zat yang downer seperti apapun itu pasti ngerasanya nggak ngerasain apa-apa gitu. Oh, nggak terasa efeknya ya? Nggak terasa efek khususnya putau. Ya, kalau dosis saya seandainya dosis saya 40 dengan putau yang sekarang, kan, yang satunya itu bisa 45 juta, kan, itu harus saya pakai setengah baru berasa. Itu juga dengan hanya beberapa menit hilang. Berarti kalau istilah dulu mungkin nggak nutup kali ya. Bener. Jadi kalau pakai metadon dosis 40 terus dengan putau harus dengan yang harganya lumayan mahal ya. Jadi itu nggak akan berasa di efeknya tuh nggak akan terasa di indera. Oke, berarti sampai sekarang ini itu membawa indera ke hal yang lebih positif. Iya, betul ya? Iya. Untuk sekarang ini saya lebih produktif. Malah saya lebih produktif itu membantu teman-teman yang memang punya masalah dengan penggunaan zat, khususnya untuk kesehatan mereka. Oh, sekarang Indra bekerja di Yayasan Karisma, betul ya? Tapi kalau nggak salah di divisi penjangkauan. Oh, benar. Oke, jadi sekarang ini Indra membantu teman-teman ya, untuk yang dengan ada penyalahgunaan zat. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kita dari awal tuh jadi substitusi itu pengganti, metadon itu salah satu pengganti dari putau tadi gitu ya. Dan sampai sekarang Indra merasakan dampak yang lebih positif ke hidup Indra. Iya, benar. Oke, nah, ada batasannya gak sih? Oke, lu harus sekian tahun atau sekian lama lu harus terapi metadon, habis itu udah gitu? Atau gimana sistemnya? Yang saya tahu memang program metadon itu memang itu dari awal kita mendaftarkan diri itu udah disebut program jangka panjang, itu makanya disebut rumatan ya. Program jangka panjang. Berarti nggak ada batasan waktunya juga ya? Nggak ada. Jadi tidak ngomong setahun harus selesai. Jadi kembali ke diri sendiri gimana program itu berjalan baik, benar atau enggak ke diri kita sendiri. Dan jadi, kondisi orang tersebut kali ya. Iya benar. Jadi segala sesuatu itu ya kembali ke kita. Oke. Nah, kalau sekarang nih harapan Indra sendiri gitu ya, dengan terapi metadon ini untuk kedepannya seperti apa? Apakah Indra maunya terus-terusan terapi atau seperti apa? Kalau untuk sekarang ini ya inginnya sih ya abstinence ya. Abstinence berarti nggak metadon, nggak pakai narkoba ataupun apapun itulah ya gitu. Tapi untuk dengan situasi dan kondisi saya yang sekarang, saya sudah berjuang untuk melepaskan metadon itu 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin? Iya, jadi di 2 tahun kemarin itu dosis saya turun terus sampai sekarang. Nah akhirnya sampai dosis ke 35, saya melakukan satu rencana khusus dengan dokter, ngobrol sama dokter untuk melakukan trapping down secara tidak tahu, blind dose itu namanya. Itu disebut
Kalau bahasa programnya dokter itu blind dose, jadi kita nggak tahu dosis kita apa, dosis kita berapa gitu, sampai benar-benar ke dosis placebo 0 gitu. Oke. Semangat terus Indra, maksudnya kan bukan sesuatu yang mudah sampai sekarang gitu. Indra lepas dari narkoba, dari nafza gitu dengan terapi metadon. Mungkin ada beberapa teman-teman yang memang bisa langsung stop gitu narkobanya, tapi itu kan berbeda kondisi, benar ya? Benar. Berbeda kondisi dan mungkin di Indra sendiri dengan terapi metadon ini nantinya akan lepas substitusi gitu ya, yang benar. apapun ya. Apapun itu. Oke. Iya. Oke, berarti kalau kita bilang substitusi itu berarti pengganti ya, terapi substitusi, terapi pengganti. Nah Indra ini dari dulu pakai putau, akhirnya dia memutuskan untuk terapi metadon dengan harapan itu juga pengurangan dampak buruk berarti ya. Benar. Dengan pengurangan dampak buruk tadi kalau kita ngomongin soal HIV, AIDS ya. Jadi dulu banyak yang berganti-ganti jarum ya kalau orang pakai, bener ya. Nah sekarang Indra ini dia terapi metadon. Tetap akhirnya Indra berharap kalau metadonnya ini akan lepas juga. Akhirnya dia tidak menggunakan putau, dia tidak menggunakan narkoba, dia tidak terapi metadon. Ya, lepas segala-galanya ya Indra ya. Benar. Oke. Nah, dengan harapan Indra akan tetap semangat berjuang untuk terapi metadonnya, ya Indra. Ya. Makasih banget Indra udah hadir di sini. Ini sesuatu yang perlu disampaikan ya, karena biar masyarakat juga tahu nih gitu, apa sih substitusi, apa sih metadon gitu. Nah, jadi pengurangan dampak buruk nih ternyata gitu. Oke, sampai di sini obrolan kita. Jadi kita akan ngobrol lagi tentang sesuatu yang berguna lah pastinya. Santai, informatif dan edukatif, tentunya hanya di Terka, Teras Karisma. Ikutin lagi Terka selanjutnya. Oke, bye-bye. Bye. Bye.